Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan bahwa kita akan membahas RAB setelah kita upload revisi proposal BIMA 2025 kemarin. Pertama kita masuk ke lamannya, kemudian kita masukkan Niden, tapi ini karena sudah terbuka ya, karena tadi saya sudah masuk. Kita langsung saja ke bagian revisi. Di sini kita sudah masuk ini proposal. Kalau ingin mengecek boleh bisa dilihat di sini, diklik. Nah, kita langsung saja ke RAB. RAB yang disetujui 36.940.000, sementara dana yang kami ajukan adalah 40 juta. Sehingga ada kelebihan 30.060.000 ya. Oh, 3.060.000. Inilah yang akan kita kurangi sehingga nanti bisa sesuai dengan dana yang disetujui. Karena tidak boleh lebih, tapi kita mencoba untuk mencocokkan sehingga nominalnya sama ya. Rumusnya sederhana, kalau kita mengajukannya lebih dari 36 itu sebetulnya nggak masalah ya 40 ini. Karena tidak ada keharusan mengembalikan dana. Tapi kalau kita mengajukannya 32 sementara yang disetujui 36, maka kita wajib mengembalikan sisanya. Tapi lebih aman kalau kita sama nominalnya itu dengan yang ada di dana disetujui itu. Jadi persis ya 36.940. Kita lihat bagian-bagian yang bisa kita kurangi. Kalau ini robotik kayaknya nggak bisa ya. Pengumpulan data, misalnya starter kit, ini sepertinya tidak butuh, kita hapus. Biaya administrasi itu kita jadikan hanya satu. Volumenya jadi berkurang, nominalnya 250. Transportasi lapangan itu tidak butuh karena dia di sekolah ya. Ibaratnya transport sudah ada di sekolah. Kemudian ada konsumsi, diskusi referensi, saya pikir ini juga nggak usah lah ya, karena pada dasarnya dosen juga sudah digaji. Pengumpulan data observasi kelas mungkin cukup. Ini kalau untuk sewa kamera, sewa ruang, fasilitas rapat, ya nggak apa-apa lah ya. Kemudian ada bagian kelompok analisis data. Kita coba cek satu-satu. Duplikat hasil penelitian untuk arsip. Data keseluruhan, transport analisis. Kita coba yang mana lagi nih? Rapat dalam kantor, disseminate. Validasi hasil, menulis laporan, mengolah data. Narasumber. Belum ada yang cocok. Kemudian ada bahagian konsultasi keseluruhan, penulisan luaran, proofread. Proofread ini nggak usah karena kita sudah dapat satu paket dari Sinta 4. Kemudian review modul, prototipe pendaftaran hakim, modul aja, rapat laporan, rapat luaran. Nah, ini ada dua nih ya, konsumsi rapat, review artikel EPC. Nah, kita sudah kurangi kira-kira berapa? 37, masih ada satu yang belum dikurangi ya. Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan ini mana lagi teman-teman yang mau dihapus gitu ya. Sewa peralatan, apakah kita mau sewakan laptop? Nggak usah lah ya, laptop udah punya sendiri. Fasilitas ruangan rapat, kamera set 1 juta, wah kemahalan ini. Kita butuh 36, ternyata dana yang diajukannya 36.600, berapa lagi tuh? Sehingga dia mencukupi 940. 36.940 dikurang 36.650 jadi 290.000. Belum masuk, kita masukkan saja ke sini. Sewa kamera atau fasilitas ruangan. Harga satuan, ini teman yang mengisi sepertinya terbalik ya. Harga satuannya berapa, volumenya berapa. Wah, untung saja kita bisa melihat ini. Tambah 290 ya.
Soalnya kan harusnya di sini ya, kesalahan mengisi volume nih 250.000. Volumenya berapa? Baru nominalnya 250. Nah, 290 yang kita mau tambahkan, boleh tambah apa aja. Misalnya, sewa peralatan penelitian yang tadi mau sewa laptop, boleh lah ya, laptop atau kamera. Berapa? Ya, kita tuliskan saja harga satuan 290. Ya, segitulah adanya duit yang tersisa, maka teman-teman hanya dapat 290. Yuk kita cek lagi 36.940.000, di bawahnya 36.940.000. Sudah pas ya. Kalau sudah pas, kita bisa save di sini sehingga data kita tidak akan hilang. Nah, berikutnya kita bisa lanjut. Pada langkah ini kita akan mendownload template untuk surat kesanggupan. Tahun lalu tidak ada keharusan menandatangani surat pernyataan kesanggupan bagi para anggota, namun sekarang ada. Kita coba download. Saya agak kewalahan ini anggota-anggota karena berada di luar daerah, bagaimana meminta tanda tangannya. Namun solusinya ada ya teman-teman, tanda tangan digital. Di tanda tangan ketua pakai materai, kemudian yang anggota ini yang menjadi persoalan saya sekarang. Insya Allah nanti ya kita mau selesaikan hari ini. Mungkin kalau yang belum nampak suratnya bentuknya seperti ini, kita coba fokus zoom sedikit biar jelas. Nah, sekarang saya sedang mengerjakan pernyataan kesanggupan pelaksanaan, ini tanda tangan oleh nama ketua, diisi datanya ya semua, karena kontrak itu sudah ada dari Dikti 3. Kemudian kop surat untuk, ini juga harus punya kop surat dari universitas. Nah, ini masalahnya, tanda tangan dari anggota yang semua anggotanya rata-rata berada di luar daerah, ada yang sedang hamil. Aduh, kayaknya berbeda dari tahun lalu. Tahun lalu hanya ketua saja yang tanda tangan. Nah, setelah kita buat ini nanti di scan rapi, lalu kita upload lagi ke Bima, kita lihat lagi Bima kita. Nah, setelah diupload di sini surat kesanggupan, berhubung saya hari ini belum mendapat tanda tangan yang utuh dari semua anggota, saya belum bisa mengerjakan ya teman-teman. Padahal ini hari terakhir untuk upload. Allah alam dah. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa klik selanjutnya konfirmasi. Kalau sudah konfirmasi berarti sudah oke semua, kita sudah cek revisi proposal dan klik submit, biasanya akan terlihat PDF yang sudah kita submit itu utuh ya, antara proposal dan juga RAB lengkap dari sistem Bima. Kita unduh, ya kita ambil datanya, lalu kita kirimkan ke email LPPM UMJ. Itu sebagai backup data dan LPPM mengetahui bahwa kita sudah memperbaiki sesuai dengan arahan reviewer. Seperti itu ya teman-teman, nanti kita akan jumpa lagi pada saat pelaksanaan penelitian. Nanti saya akan mengajarkan bagaimana mengisi logbook penelitian atau catatan harian. Itu juga punya teknik tersendiri karena saya punya formatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.